So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Haleluya. Shalom saudara. Shalom saudara. Haleluya. Selamat Natal. Kasih senyuman atau salam diri ya. Selamat Natal, selamat Natal. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan. Kerinduan kami hanyalah memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan Gloria, Glory, Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, Yesus jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Haleluya. Glory, Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, oh, Glory, Haleluya. Glory, Haleluya. Glory, Haleluya. Glory, Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada Haleluya. Hanya di dalam ada keselamatan kekal, Tuhan. Haleluya. Silakan saudara. Haleluya. Semua bersukacita hari ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami dapat merayakan Natal bersama Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Allah Immanuel. Hidupku
Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Bapa. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Peganglah tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kabar gembira adalah Engkau lahir di dunia dan Engkau menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sedang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Ambil alih hidupnya Tuhan. Dan setiap apapun yang dikatakannya Tuhan, semuanya hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah Natal secara langsung maupun di dalam ibadah pada pagi ini. Saya percaya berkat Natal tahun 2020 akan terus melimpah kepada saudara dan saya yang dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus, karena kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Kalau dunia mengalami perubahan, dunia mengalami goncangan, tetapi pastikanlah Bapak Ibu, kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Kapanpun, sampai kapanpun, Dia tetap Dia tetap sama, kuasanya sama, kasihnya sama, penyertaannya sama, pertolongannya sama. Oleh sebab itu pada saat ini mari kita sambut ibadah Natal dengan sukacita. Jangan menyambut Natal dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tetapi justru di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh ketakutan, kita harus memiliki sikap yang berbeda. Karena kita anak Tuhan, kita punya Allah, kita punya Tuhan adalah Allah Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu kepada Yesus. Ini tema Natal yang luar biasa ya. Bukan hanya sekedar kita bisa menyanyi Immanuel, Allah beserta kita, tetapi ini pernyataan firman yang pernah disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada Ibu Maria sebelum Sang Juru Selamat dikandung atau lahir ke dunia. Malaikat sudah memberitahu kepada Ibu Maria bahwa kandungan yang dikandung oleh karena Roh Kudus itu akan lahir seorang anak laki-laki dan berilah nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, tidak hanya berita ini disampaikan pada waktu Yesus lahir secara langsung, tetapi 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Nabi Yesaya juga sudah bernubuat lewat firman-Nya bahwa Dia yang lahir itu Raja Damai, Imamat Rajani, Dia juga adalah Immanuel ya. Itu dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, karena itu apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Allah katakan, itu harus diresponi, diimani, dipercayai. Sehingga tema pada Natal tahun ini, Immanuel, bukan hanya menjadi sekedar kata-kata slogan, sekedar kata-kata penghiburan, tetapi ini menjadi sebuah realita kehidupan setiap pribadi, setiap keluarga, setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, bahkan setiap kita yang hadir pada saat ini. Haleluya. Mari kita akan sama-sama menyambut dan membaca firman Allah dengan suara yang keras bersama-sama dengan saya. Imani, masukkan ke dalam roh saudara agar firman ini menjadi rema di dalam hidup ini. Matius 1 ayat 21-3 berkata demikian. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ulangi kalimat terakhir, yang berarti
Allah menyertai kita. Nah, kalau Allah beserta dengan kita, apa yang kita takut? Apa yang kita khawatirin? Kalau kita disertai seorang pengawal, pejabat, seorang yang mengawal perjalanan hidup di dunia saja, orang yang dikawal itu tidak merasa khawatir, takut, karena ada yang membentengi, ada yang melindungi, ada yang mengawasi, baik itu intelnya maupun secara langsung. Sehingga beliau ini kemanapun pergi, dimanapun berada, merasa aman, nyaman, tidak cemas. Kenapa? Karena ada yang mengawal, ada yang menyertai pejabat-pejabat. Lebih daripada itu, saudara dan saya secara individu, saudara juga ada yang mengawali, ada yang menyertai saudara dan saya. Yang menyertai kita bukan manusia, bukan seorang aparat keamanan, tetapi yang menyertai kita adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang punya kuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, berada dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu, mari tahun 2020 kita syukuri, kita sambut dengan sukacita. Karena apa? Karena Dia beserta dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih juga kepada aparat keamanan yang sudah juga terlibat di dalam terlaksananya Natal pada hari ini. Partisipasi dari TNI maupun dari Polri, ya, untuk menjaga keamanan, kesejukan, kenyamanan, supaya umat Tuhan yang datang tidak merasa was-was. Kenapa? Karena bangsa kita adalah bangsa yang selalu mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita, saya memberikan beberapa bagian. Pertama, bagian yang pertama, kalau saudara merasa sudah disertai, dipelihara di tahun 2020 ini, maka kita membuat kita ini harus, ya, memiliki sikap rendah hati. Kerendahan hati itulah yang membuat Bapa mengutus putranya ke dunia, ya, untuk datang kepada dunia yang sudah tercemar, kepada dunia yang sudah penuh dengan dosa, dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kudus, mana yang suci, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu sebabnya dengan kerendahan hati, Bapa di sorga mengutus putra satu-satunya yang bernama Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, menghambakan dirinya untuk menjadi seperti manusia, dan hidupnya memberikan keteladanan, sikap dan sifatnya kerendahan hati. Apa bukti kerendahan hatinya? Dia lahir bukan di istana. Dia lahir bukan di satu hotel yang berbintang 4 atau 5. Dia lahir bukan di tempat yang layak seperti pada umumnya pada saat itu. Dia lahir di satu tempat yang hina dan kotor. Bahkan Alkitab mencatat dia lahir dan bayi yang kudus ditaruh di dalam palungan, yang notabenanya palungan atau kandang itu adalah tempat rumahnya para domba atau hewan-hewan yang di dalamnya penuh dengan kotoran, dalamnya bau busuk dengan kencingnya, dalamnya yang tidak pantas, tidak layak, dihadiri oleh Sang Pencipta. Tetapi dengan kerendahan hati, Yesus bersedia lahir di tempat yang paling hina. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kadang-kadang banyak anak Tuhan
baru sudah diberkati sedikit sombongnya luar biasa. Sudah lupa papa, lupa mama, sudah lupa gereja, sudah lupa pendeta, sudah lupa teman-teman. Baru menjadi orang yang baru mau sukses, baru menjadi orang yang punya jabatan, baru punya gelar 1 S1, sudah lupa dengan sikapnya yang sombong dan congkak. Tuhan tidak pernah memberikan keteladanan seperti itu. Dia rela merendahkan diri serendah-rendah. Bukan hanya dia mau lahir di tempat yang tidak layak, tetapi Alkitab juga dikatakan masa kecil sampai usia 30 tahun. Tuhan Yesus dibesarkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, sebagai tukang kayu dari keluarga Yusuf. Yesus tidak pernah berontak. Yesus tidak pernah komplain, mengapa aku dilahirkan dari keluarga tukang kayu? Bukankah aku yang punya langit bumi? Bukankah aku yang punya kuasa? Kenapa aku harus dibesarkan selama 30 tahun? Hidup dalam lingkungan dari keluarga yang sangat-sangat miskin dan sederhana. Yesus mau memberikan keteladanan, supaya dengan kemiskinannya lah, dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya lah, dia bisa memberkati orang-orang yang dalam kekurangan, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, orang-orang yang hidup dalam ketelantaran, orang-orang yang dalam kelaparan, orang-orang yang dalam mengalami krisis kasih sayang, krisis penghiburan, krisis kesehatan, krisis penyertaan Allah. Dia datang ke dunia untuk mencari dan ingin menjangkau mereka. Dia rendah hati, sehingga dikatakan serigala punya liang, punya tempat tinggal, burung-burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Begitu miskinnya, ya, begitu miskinnya, sehingga di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 dikatakan ayat 9, sebenarnya dia kaya, karena memang dia kaya. Karena saat Yohanes 1 ayat 3, aku yang menciptakan semua yang ada, langit bumi besemua isinya, dia yang menciptakan, dia yang punya. Tetapi dia mau jadi miskin, supaya dengan kemiskinannya dia bisa memperkaya orang-orang yang miskin, termasuk saudara dan saya, baik yang hadir pada saat ini maupun saudara yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Saudara tidak usah minder, tidak usah khawatir tentang hari depan, tentang menghadapi persoalan-persoalan di dalam Tuhan. Pasti ada pemeliharaan Allah yang ajaib. Yang kedua dikatakan bahwa Allah itu adalah Immanuel, membuat kita menjadi orang Kristen yang berani. Kristen, anak Tuhan yang berani. Ya, berani bukan berani untuk bertengkar, berani bukan untuk berkelahi, berani untuk membangun gosip, berani untuk menyalahkan orang lain, berani untuk menghakimi orang lain, berani untuk menimbulkan persoalan-persoalan. Tetapi Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 dikatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Artinya Tuhan itu Immanuel, Tuhan beserta kita. Untuk apa kita harus takut? Jadilah orang Kristen yang berani, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi keadaan dunia yang semakin mengerikan. Dia berani menghadapi berita-berita, berani menghadapi goncangan ekonomi, berani menghadapi goncangan-goncangan lain-lain yang membuat bara manusia menjadi kecil hatinya, menjadi cemas, khawatir, dan takut.
Tetapi saya pastikan di berita Natal ini, saudara saya tidak perlu takut. Jadilah orang Kristen yang berani, gagah perkasa, karena engkau punya Tuhan. Amin. Tuhan beserta dengan kita. Dia akan menyertai engkau dalam bisnismu. Dia akan menyertai engkau dalam studimu. Dia akan menyertai engkau dalam masa tuamu. Dia akan menyertai engkau dalam rumah tanggamu. Dia akan menyertai engkau dalam cita-citamu. Dia akan menyertai engkau dalam visi untuk masa depanmu. Karena itu jangan takut. Jangan takut. Hadapi masa depanmu dengan iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ada di pihak kita. Untuk apa kita harus takut? Mungkin yang tua-tua, ada yang takut yang sudah usianya 60 tahun ke atas. Takut mau datang ke gereja, jangan-jangan kena tularan virus corona. Atau takut yang keluarganya kena. Takut terus. Nah, kalau takut itu terus menghantui pikiran saya dan saudara, nah, ketakutan itu yang akan membuat imun tubuh kita akan menjadi merosot, menjadi lemah, menjadi tidak punya pertahanan. Kenapa? Karena pikiran ini sudah dikuasai oleh roh ketakutan. Padahal Alkitab berkata, di dalam Alkitab firman Allah katakan, jangan kamu takut. Selama 1 tahun 365 hari, setiap hari Allah berfirman, jangan kamu takut. Jadi selama 1 tahun Allah berfirman setiap hari, selalu ingatkan umatnya, jangan kamu takut. Jadilah anak Tuhan pemberani, berani menghadapi dosa, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi kegagalan, berani mengalami kekecewaan, berani mengalami keputusasaan. Yang ketiga, haleluya, puji Tuhan, Immanuel membuat kita menghargai sesama manusia. Allah beserta kita. Allah menyertai saudara dan saya, membuktikan bahwa Allah itu sangat menghargai semua umat manusia di dunia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dia lahir untuk dunia, bukan hanya untuk satu kelompok, satu golongan manusia di dunia, satu bangsa, tetapi Tuhan datang ke dunia untuk seisi dunia. Itu sebabnya Yohanes berfirman melalui Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan atau memperoleh hidup yang kekal. Ini membuktikan bahwa Allah itu Allah yang sangat menghargai dan peduli. Orang yang dihargai itu adalah latar belakangnya orang kotor, orang najis, orang penjahat, mantan koruptor, mantan pembunuh, mantan hidup di dalam dosa, mantan yang hidup di dalam okkultisme, mantan hidup dalam dunia hitam dan sebagainya. Mantan-mantan yang tidak layak, tidak pantas, mungkin di hadapan atau di mata manusia mereka dianggap sampah, kotor, tidak layak, tidak pantas. Kamu hidup tidak pantas, kamu kumpul dengan keluarga, kau terlalu kotor, kau terlalu najis, kau terlalu merugikan, kau terlalu mencemarkan nama baik keluarga. Tidak peduli latar belakang siapapun, dia datang kepada dunia dan dia menawarkan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ini membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang menghargai sesama manusia. Itu sebabnya kepada Bapak Ibu sekalian yang dikasihi, mari kita belajar seperti Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang eksklusif, Kristen yang merasa diri lebih suci, lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Tidak, jangan. Kasihilah mereka. Apalagi kalau mereka tidak tahu jalan menuju ke surga.
Beritakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada penyertaan. Dalam Yesus ada penghiburan. Di dalam Yesus ada perlindungan. Beritakan kepada mereka. Di luar sana banyak orang yang lagi bingung. Di sana banyak orang yang lagi susah. Di sana banyak orang yang putus asa. Bahkan beberapa media mengatakan hari-hari ini banyak orang yang stres. Bahkan tidak sedikit orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena mereka tidak kuat. Mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak punya pegangan hidup. Menghadapi realita hidup yang nyata sekarang ini. Mereka-mereka yang sudah lulus S1. Mereka banyak yang menganggur. Mereka melamar pekerjaan. Dan dari perusahaan berkatakan, tunggu panggilan. 1 bulan dia nunggu, 2 bulan dia nunggu, 6 bulan dia nunggu. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang yang stres, banyak orang yang putus asa. Tetapi anak Tuhan, engkau harus membangun imanmu, harus membangun mindsetmu bahwa engkau punya Tuhan, engkau punya Allah, engkau punya Immanuel. Dia besertamu. Engkau, Tuhan akan membuka peluang-peluang baru. Amin. Mungkin bagi mereka pintu sudah tertutup, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi bagi anak Tuhan, walaupun secara logika mungkin pintu sudah tertutup, tetapi ingat, saudara punya pintu surga tetap terbuka untuk saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Percaya, pintu surga tetap terbuka untukmu, sehingga engkau akan memperoleh anugerah ilahi di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Karena itu mari kita belajar menghargai satu dengan yang lain. Sebelum kita akhiri tahun 2020, kalau ada kesalahan, kalau ada salah paham, kalau ada ketersinggungan, kalau ada saling menyakiti satu dengan yang lain dengan sikap, dengan perkataan, dengan tingkah laku yang mungkin merugikan orang lain, mari katakan, kita berkata minta maaf. Mohon belas kasih, maafkan. Biarlah kita akan menyambut tahun 2021 dengan lembaran yang baru, hidup baru, semangat baru, iman yang baru. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, Immanuel, Allah beserta dengan saya dan saudara. Dikatakan di situ di dalam ayatnya yang ke-24, yang membuat kita menghargai nilai sebuah ketaatan. Yusuf, Maria, saat itu dia mendapat informasi dari malaikat yang datang dari surga. Dan mereka bilang sama Yusuf, Yusuf, calon istrimu itu sudah hamil. Bahkan dikatakan anaknya yang akan dikandung itu laki-laki. Bahkan dikatakan anak yang akan lahir itu kasih nama Immanuel atau Yesus juga. Pada saat itu Yusuf seperti disambar petir di siang hari. Ya. Mendengar berita calon istrinya sudah hamil. Apalagi Yusuf tidak merasa, belum menyentuh secara suami istri. Kok ada berita yang mengerikan, berita yang menikah. Sudah. Sebabnya Yusuf berusaha dan berupaya. Diam-diam ingin menceraikan, memutus, batal tidak jadi calon istri. Dia sudah hamil. Berarti kalau dia hamil berarti ini wanita tidak beres, wanita ini tidak benar, wanita ini mungkin istilah sekarang ini wanita PSK, karena dia hamil belum punya suami. Tapi saat itu Yusuf menghadapi satu pilihan, memilih dengan perasaannya sendiri. Dia mau ceraikan Maria, batal tidak jadi istri. Tapi kalau dia harus memilih firman sabda Tuhan,
memang sakit. Harga dirinya dipermalukan di depan umum, dipermalukan di kalangan orang Yahudi. Itu peristiwa-peristiwa yang tidak wajar. Saat itu Yusuf harus memilih antara gengsinya, akunya, atau taat kepada kehendak Bapa di surga. Dan singkatnya, akhirnya Yusuf lebih taat kepada firman Allah. Walaupun saat itu dia sakit, walaupun dia harus menanggung malu, karena pasti orang yang ada di sekitar sana mereka akan berkata, Yusuf, kamu punya calon istri sudah hamil, berarti calon istrimu itu wanita nakal, wanita jalan. Dia tidak peduli. Bagi Yusuf, taat kepada firman itu lebih baik walaupun sakit. Saudara-saudara, untuk menjadi orang Kristen yang taat kepada firman, itu harus bayar harga. Rasa harga diri kita harus dihancurkan. Kesombongan, egosentris harus dilenyapkan. Harus belajar rendah hati, belajar taat dan patuh kepada firman. Walaupun risikonya sangat besar, tetapi lebih baik taat kepada firman daripada nuruti perasaan atau mengikuti keinginan manusia. Dan pada akhirnya Yusuf taat kepada firman. Dan Alkitab berkata, siapa yang setia sampai akhir, siapa yang taat kepada firman sampai akhir, itulah yang akan diselamatkan. Itu sebabnya pada hari ini dirayakan, di hari Natal ini, mari kita tidak cukup hanya menjadi orang Kristen tradisi, Kristen hanya tahunan, dari tahun ke tahun kita merayakan Natal dengan nyanyian, dengan bagian, dengan pesta pora. Memang tidak salah kalau memang diberkati, tapi yang terpenting kita jadi anak Tuhan yang sukses, yang dewasa secara rohani adalah orang yang taat kepada firman. Lakukan itu firman, taatilah firman. Ketaatan kepada firman akan melahirkan, menciptakan sebuah mukjizat. Dan saya percaya tahun 2020 kita akan lalui 5 hari atau 6 hari ke depan. Dan kita akan memasuki tahun 2021. Allah Immanuel. Kalau saudara taat kepada firman, berkat kesuksesan, pemeliharaan, kebahagiaan, sukses sudah menanti kalian semuanya. Diberkatilah kita semua yang hadir pada saat ini. Diberkatilah jemaat yang mengikuti ibadah online di mana kalian berada. Taati firman. Selama kita hidup, maka berkat Allah menjadi bagian kita. Tuhan akan memberkati firman-Nya pada saat ini. Mari kita datang kepadanya, kita bersyukur kepada Yesus, karena hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan mengikuti ibadah Natal. Karena ibadah Natal ini dibagi 2 sesi. Nanti ibadah Natal yang kedua akan dilanjutkan pada jam 5 sore atau 5 petang. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian lagu yang tadi, Immanuel. Allah beserta kita, Immanuel, Immanuel. Punya
firman-Mu, baik yang hadir secara langsung juga yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Kami percaya dengan berita Natal ini mereka akan menyongsong tahun 2021 dengan optimis, dengan Tuhan kami jadi pemenang. Diberkati hamba-hambamu, diberkatilah anak-anakmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari Youth GBI Philadelphia. Dimohon untuk maju ke depan, adik-adik. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan.